Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hadi. NIM saya D019108. Saya mahasiswa prodi PGSD UNU Kalbar. Nah, di sini saya akan sedikit mendeskripsikan tentang tokoh perintis psikologi perkembangan anak. Nah, di sini ada saya sajikan yaitu wajah dari seorang tokoh yang bernama Johann Amos Comenius, yang dimana beliau hidup yaitu dari tahun 1592 dan sampai pada masa kejayaannya, yaitu berakhir wafat pada tahun 1671. Nah, kembali lagi, tadi kita sudah mengenal ya, itu Johann Amos Comenius. Nah, sekarang saya panggil saja nama beliau, itu adalah Comenius, di mana beliau ini adalah seorang ahli pendidikan dari Ceko. Ya, di mana juga Comenius ini pernah menyatakan bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Anak bukan miniatur orang dewasa. Itu pernyataan dari Comenius. Selanjutnya, Comenius itu sendiri di dalam bukunya, dia pernah menciptakan buku yang berjudul Didaktika Magna. Artinya, dia menganjurkan agar pembelajaran dapat menarik perhatian anak. Oleh karena itu, pembelajaran harus diperagakan agar anak-anak dapat mengamati, menyelidiki, dan mengalaminya sendiri. Berarti harus ada perubahan. Oke, yang kedua, kita masuk pada latar belakang dari Comenius itu sendiri. Nah, yang pertama, Comenius itu disebut dengan bahasa Latin, yaitu dalam bahasa Ceko sendiri, yang aslinya yaitu adalah Jan Amos Komenský. Nah, lahir pada tanggal 28 Maret 1592, tepatnya itu di Moravia, yaitu kawasan yang kini terkenal sebagai Republik Ceko. Nah, beliau ini adalah salah satu anak bungsu dari 5 bersaudara. 5 bersaudara itu satu-satunya seorang putra dari pasangan suami istri yang cukup berada di golongan rakyat jelata. Artinya beliau ini termasuk orang yang berada. Terus orang tuanya juga adalah anggota Persatuan Bruder, di mana di sini ya sering dikenal dalam kelompok agama dari pertengahan abad ke-15. Nah, terus Comenius ini menyelesaikan pendidikannya di Jerman. Nah, artinya studinya itu dia selesaikan di Jerman. Terakhir, Comenius ini adalah pada usia 24 tahun baru kembali lagi ke Ceko dan dilantik menjadi pastor dari Persatuan Bruder. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode baru pengajaran yang diajarkan oleh Johann Amos Comenius. Nah, dari metode-metode tersebut akan saya paparkan. Yang pertama, itu Comenius mengusulkan suatu sistem yang membuat proses belajar menyenangkan, bukan membosankan dan melelahkan. Kemudian, dari usulan tadi, dia menyebutkan bahwa rancangan pendidikan atau Pampedia, yang berarti pendidikan itu universal. Nah, dari kedua ini masuklah dalam tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk menetapkan sistem pengajaran progresif yang dapat dinikmati setiap orang. Artinya kita sendiri juga bisa. Anak-anak seharusnya diajarkan secara bertahap, katanya, dengan konsep dasar yang meningkat secara wajar hingga konsep yang lebih rumit. Artinya berjenjang atau berkesinambungan. Terus Comenius juga menganjurkan penggunaan bahasa ibu. Nah, selama beberapa tahun pertama sekolah, sebaliknya dari bahasa Latin itu sendiri. Oke, lanjut metodenya, yaitu dari yang saya paparkan tadi ada 4, masih ada lagi 7 yang harus dijelaskan, yaitu apa? Turunan dari metode yang sudah saya paparkan. Nah, yang pertama, yaitu Comenius itu membagi periode kehidupan manusia itu menjadi 7 tahap. Yang pertama ada sekolah kelahiran, yang kedua sekolah bayi, yang ketiga itu sekolah kanak-kanak, nah yang keempat sekolah remaja, yang 5 sekolah pemuda, sekolah orang dewasa,
terus sekolah lanjut usia. Dari metode yang sudah saya paparkan tadi, nah dikemukakanlah situ bahwa komunis itu pernah menulis bahwa kegiatan belajar mengajar hendaknya benar-benar praktis, benar-benar menyenangkan, dan sedemikian rupa sehingga sekolah benar-benar bagaikan permainan, yakni awal yang menyenangkan dari seluruh kehidupan kita. Lanjut, yaitu ia juga percaya bahwa sekolah seharusnya bukan hanya berfokus pada pendidikan saja, nah, melainkan pendidikan manusia seutuhnya, yaitu bahwa hendaknya mencakup kepada pengajaran moral dan rohani. Terakhir dari yang akan saya paparkan yaitu adalah karya dari John Comenius itu sendiri, yaitu dimana yang pertama dia pernah menerbitkan bukunya sendiri pada tahun 1630 yang berjudul The School of Infancy. Nah, terus yang kedua yaitu diusulkan lagi karena ada perubahan, yaitu dengan judulnya The Gate of Language Unlocked, yaitu pada tahun 1631. Nah, hasil karya tersebut ya terbit di Eropa. Nah, yang terakhir yaitu menurut buku Magnalia Christi Americana, yaitu sedemikian mahsurnya Comenius sampai-sampai pada tahun 1654 ia itu diminta menjabat sebagai seorang presiden. Nah, tetapi dari Comenius itu sendiri menolaknya. Kenapa? Karena ia tidak mencari nama, kehormatan, serta jabatan tinggi. Nah, dari pemaparan saya dari latar belakang, metode, dan karya John Comenius itu sendiri, maka berakhirlah deskripsi yang akan saya sampaikan. Nah, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.